Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus memegang janji Tuhan sekalipun kita belum melihat, karena saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, Roh Kudus yang akan memberikan kita penghiburan, Roh Kudus juga yang akan memampukan kita untuk tetap terus setia menantikan janji Tuhan sampai Tuhan memulihkan keadaan kita. Karena itu dalam kita menantikan janji Tuhan, kita perlu tertanam dengan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia diumpamakan seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika ada badai, ada banjir, ada angin ribut, batu karang itulah yang mendukung, batu karang itulah yang menjadi dasar yang membuat rumah tersebut tidak goyah. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun keadaan hari-hari ini tidak mudah untuk kita jalani, tapi saya percaya firman Tuhan yang menuntun, mengarahkan, dan membimbing kita untuk kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, sekalipun kami ada di tengah-tengah badai kehidupan, kami ada di tengah-tengah masalah dan pergumulan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhanlah yang menuntun langkah kami, firman-Mu yang menetapkan setiap langkah kami untuk kami tetap terus melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Saat yang indah ini kami kembali membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita tentang waktu Tuhan, saudara. Karena apapun yang kita gumuli, apapun yang kita hadapi, kita percaya ada waktu Tuhan di mana Tuhan membebaskan kita. Ada waktu Tuhan di mana Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Sekarang bagian kita adalah menanti-nantikan Tuhan, iya kan? Jangan sok pintar, jangan sok yang paling bisa, jangan sok yang paling jago, karena kita tahu pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Kapan pertolongan Tuhan datang? Waktunya Tuhan. Amin. Kejadian pasal 21 ayatnya yang kedua, Alkitab mengatakan seperti ini, maka mengandunglah Sarah. Jadi selama ini Sarah dan Abraham menantikan keturunan yang dititipkan, dipercayakan untuk menjadi keturunan mereka, bukan budak mereka. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada Abraham dan Sarah, bukan dari budakmu Elimelek itu, tetapi dari keturunanmu lah engkau akan menjadi banyak seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam kapan saudara? Dalam kapan? Dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, yang kita pegang adalah janji firman Tuhan, bukan realita. Kalau Abraham dan Sarah mau melihat realitanya, mereka akan kecewa. Tuhan bilang Tuhan akan mempercayakan kami keturunan yang besar, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi boro-boro usia kami aja udah tua. Iya kan? Istri udah tua, saya udah tua. Mana bisa kami melahirkan keturunan yang banyak? Tapi kalau Abraham dan Sarah memegang janji Tuhan, bukan melihat keadaan pada saat itu. Amin. Itu sebabnya yang terjadi adalah apa yang mereka janjikan, apa yang Tuhan janjikan dan mereka imani. Pada waktu mereka tua, pada waktu yang telah ditetapkan. Kapan pada waktu telah ditetapkan? Sesuai dengan firman Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kita pegang hari-hari ini, kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini kita belum melihat apa yang Tuhan janjikan, jangan stres.
Jangan panik. Tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu waktu Tuhan tuh yang terbaik, bukan waktu kita. Sekalipun kita bilang ini udah mepet Pak, ini udah waktunya. Itu waktu kita, itu berdasarkan pola pikir kita, bukan waktunya Tuhan. Kalau Yusuf mau melihat hal itu, sudah dikasih dalam Tuhan. Yusuf mau melihat janji Tuhan, tapi belum terrealisasi, belum tergenapi. Yang terjadi, justru Yusuf dijual sebagai seorang budak, dimusuhi dengan saudara-saudaranya. Maka Yusuf bisa saja menjadi pribadi yang kecewa. Tapi Yusuf mengerti bahwa ini belum waktunya Tuhan. Saya belajar mengikuti aja dulu prosesnya. Nah, ini kata yang penting. Belajar untuk mengikuti proses. Karena ketika kita setia, maka Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati janjinya. Itu yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, apa keadaanmu saat-saat ini? Kalau engkau sedang kecewa, engkau sedang depresi, engkau sedang tertekan oleh satu dan lain hal, keadaan yang menimpamu hari-hari ini, dan engkau sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, kapan Tuhan jawab doa saya? Kapan Tuhan pulihkan ekonomi saya? Kapan Tuhan pulihkan rumah tangga saya? Doa saya, saudara dikasih dalam Tuhan, mengingatkan setiap kita agar kita menyadari bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik, bukan waktu kita. Karena waktu Tuhan yang terbaik, bagian kita yang pertama, tetap setia. Jangan pernah pergi tinggalkan Tuhan, tetap setia. Yang kedua, karena kita tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik, jangan cari jalan pintas. Yang Tuhan sediakan adalah jalan keluar, bukan jalan pintas. Amin. Tuhan memberikan jalan keluar sehingga setiap kita mampu, sanggup untuk melewati setiap masalah dan pergumulannya. Karena Tuhan adalah setia. Itu sebabnya kita mesti terus menanti-nantikan Tuhan, mengingat janji Tuhan, dan tetap terus mengikut Tuhan dengan setia. Jangan mengikuti kedagingan kita dengan saya mau pakai jalan pintas saja, udah saya bercerai aja lah, habis nggak bisa lagi nih dipertahankan rumah tangga saya. Udah saya pakai jalan pintas saja, udah nggak bisa ditolerir lagi nih kesalahan ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap tenang, tetap setia, tetap ikut Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Ini yang perlu kita ingat, saudara dikasih dalam Tuhan. Bertahanlah sampai akhir, karena Alkitab jelas katakan orang-orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang akan beroleh selamat. Bersabar, karena kita tahu dalam kesabaran Tuhan memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk untuk kita tetap kuat menghadapi setiap pantangan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Dan ingat, jangan sampai kehilangan pengharapan. Dan terakhir, tetap miliki komunitas yang membangun. Tetap memiliki komunitas yang menguatkan. Jangan sampai engkau salah bergaul tatkala engkau sedang menantikan janji Tuhan. Tetap terus memiliki orang-orang, lingkaran-lingkaran orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memberikan engkau kekuatan, yang memberikan engkau doa-doa, yang mengajak setiap kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Miliki komunitas yang baik, komunitas yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita memiliki komunitas yang takut akan Tuhan, maka tanpa kita sadari, pelan tapi pasti kita akan melihat kemajuan-kemajuan iman kita, pertumbuhan-pertumbuhan kerohanian kita terjadi dalam keseharian kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat, nantikanlah Tuhan. Karena waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu kita. Waktu Tuhanlah selalu yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan, daripada apa yang kita harapkan. Karena Dia tahu kapan Dia berikan jalan keluar buat setiap kita. Dia tahu kapan Dia membuka jalan keluar buat setiap kita. Bagian kita adalah bertahan sampai akhir. Bagian kita tetap tertanam dalam firman Tuhan. Bagian kita tetap bersabar menantikan segala sesuatu yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita. Bagian kita jangan sampai kehilangan pengharapan. Dan bagian kita tetap terus miliki komunitas yang membangun dan menguatkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh, kalau hari-hari ini kami sedang berjuang, kami tahu kami tidak pernah berjuang seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang memampukan, yang menopang, yang menolong setiap kami, untuk kami tetap bisa melewati setiap pergumulan yang hari-hari sedang kami hadapi. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus memberikan kemampuan, Roh Kudus berikan kesanggupan, Roh Kudus berikan kekuatan untuk tetap terus berdiri tegak menghadapi setiap badai kehidupan. Hamba berdoa, jika ada yang sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan mereka yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus.
Kami terima kuasa dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.